Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang berjumlah 9 orang, kelas manajemen C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 6, penutupan pembukuan, jurnal balik, dan jurnal koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakif Fahmisya. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutupan. Jurnal penutupan adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi. Tujuan pembuatan jurnal penutupan adalah untuk menyelaraskan akun pemindahan saldo akun nominal atau sementara ke akun modal, sehingga saldo akun modal menunjukkan saldo akhir yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam neraca akhir. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat jurnal penutupan: yang pertama, menutup semua akun pendapatan; yang kedua, menutup semua akun beban; yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi; yang keempat, menutup akun pref atau dividen. Bentuk jurnal penutupan seperti ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansar Roni Setiawan dengan NIM 2010411093 dari kelompok 3 kelas manajemen C. Di sini saya akan menampilkan tabel jurnal umum. Nah, di tabel tersebut keterangannya ada kolom referensi berisi nomor akun dan XXX, kode XXX itu adalah jumlah nominal. Dan yang kedua, saya akan menampilkan tabel laporan laba rugi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifia Rahmasari, NIM 2010411094. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, laporan neraca. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel laporan neraca konveksi Sarani per 31 Desember 2006 dalam ribuan rupiah. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom aset dan kolom kewajiban dan ekuitas. Di dalam kolom aset terdiri dari aset lancar sama dengan kas sejumlah 17.500 dan piutang usaha berjumlah Rp5.500 dan cadangan kerugian piutang berjumlah Rp125, lalu dikurangi hasilnya Rp5.375. Berikut selanjutnya adalah perlengkapan sama dengan jumlah iklan dibayar di muka berjumlah Rp2.000 dan jumlah aset lancar berjumlah Rp1.500.000. Lalu ditambah semuanya hasilnya berjumlah Rp26.375. Kemudian aset tetap sama dengan tanah berjumlah Rp70.000, bangunan Rp50.000, akumulasi bangunan berjumlah Rp20.000, lalu dikurangi hasilnya adalah Rp30.000. Kendaraan Rp35.000, akumulasi kendaraan Rp9.000, lalu dikurangi hasilnya Rp26.000. Untuk pelaratan yaitu sebesar Rp15.000, akumulasi peralatan sejumlah Rp7.000, lalu dikurangi hasilnya yaitu Rp8.000. Dan untuk jumlah aset tetap yaitu semua ditambah lalu hasilnya yaitu Rp134.000. Dan yang terakhir yaitu total aset berjumlah Rp160.375 dan
Di kolom kewajiban dan ekuitas, terdiri dari kewajiban lancar sama dengan utang usaha sejumlah Rp20.000 dan utang gaji sejumlah 900 dan jumlah kewajiban lancar yaitu utang usaha dan utang gaji ditambah hasilnya Rp20.900 dan ekuitas sama dengan modal Nyonya Sahrani sejumlah Rp139.475. Lalu total dari kewajiban dan ekuitas sejumlah Rp160.375. Catatan, diketahui Prif Syahrani untuk tahun 2006 sebesar Rp200.000. Diminta, berdasarkan data laporan laba rugi dan neraca tersebut, membuatlah jurnal penutup untuk konveksi Syahrani periode 31 Desember 2006. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Konveksi Syahrani jurnal penutup periode yang berakhir 31 Desember 2006 dalam satuan rupiah. Berikut adalah tabel jurnal penutup. Pada tanggal 31 Desember 2005, A. Menutup pendapatan, terdiri dari pendapatan jasa masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp33.575.000 dan pendapatan bunga masuk ke dalam debit sebesar Rp750.000. Kemudian, ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kredit sebesar Rp34.325.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2005, B. Menutup biaya, terdiri dari ikhtisar masuk ke dalam kredit sebesar Rp34.325.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2005, B. Menutup biaya, terdiri dari ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp19.650.000 dan beban gaji masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp3.500.000. Lalu, beban perlengkapan masuk ke dalam kredit sebesar Rp3.650.000. Lalu, beban penyusutan bangunan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.000.000. Lalu, beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp3.000.000 dan beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp3.500.000 dan beban air, listrik, dan telepon masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp3.200.000. Untuk beban iklan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp500.000. Untuk beban bunga masuk ke dalam kredit sebesar Rp800.000 dan pajak penghasilan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp150.000 dan untuk beban lain-lain masuk ke dalam kredit sebesar Rp350.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2005, C. Menutup laba, terdiri dari ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp14.675.000 dan modal Sahrani masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp14.675.000. Pada tanggal 31 Desember 2005, D. Menutup brief, terdiri dari modal Syahrani masuk ke dalam debit sebesar Rp200.000 dan brief Syahrani masuk ke dalam kredit sebesar Rp200.000. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nama saya Robiade Wibisono, NIM 20104110095. A. Laporan laba rugi. PT Abadi laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2006. Dalam Rp1, pendapat usaha Rp36.200.000, biaya usaha
Rp36.150.000. Laba usaha Rp50.000. Pendapat biaya di luar usaha. Pendapat di luar usaha Rp605.000. Biaya di luar usaha Rp750.000. Jumlah pendapat biaya di luar usaha Rp100.000. Rugi Rp50.000. B. Neraca PT Abadi neraca per 31 Desember 2006 dalam Rp1.000. Aset lancar kas 10.500.000, piutang usaha 4.300.000, perlengkapan Rp500. Jumlah aset lancar Rp15.300.000. Aset tetap bangunan Rp70.000. Akun penyewaan bangunan Rp10.000. Peralatan Rp7.400.000. Akun peralatan Rp3.200.000. Total dari tetap aset Rp60.000. Aset tetap Rp4.200.000. Jumlah aset tetap Rp64.200.000. Jumlah total aset Rp79.500. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar, utang usaha Rp6.000, utang biaya Rp2.400. Jumlah kewajiban Rp8.400. Ekuitas modal saham Rp50.000. Laba ditahan Rp100.000. Total ekuitas Rp79.500. Catatan, diketahui dividen untuk tahun 2006 sebesar Rp7.500.000 diminta. Berdasarkan data laporan keuangan yang disajikan tersebut, buatlah jurnal penutup PT Abadi. PT Abadi jurnal penutup periode, contoh tabel di bawah ini. Tanggal 2006 Desember tanggal 31. A. Menutupkan pendapat usaha debit Rp36.200.000. Pendapat di luar usaha Rp650.000. Ikhtisar laba rugi main kredit Rp36.850.000. Desember tanggal 1. Penutup biaya beban usaha istihar laba rugi Rp36.900.000. Beban usaha kredit Rp36.150.000. Beban di luar usaha Rp705.000. Desember 31. C. Penutup rugi. Laba ditahan Rp50.000. Debit kredit Rp50.000. Menutup dividen Rp7.500.000. Laba ditahan kredit Rp7.500.000. B. Neraca saldo penutup. Pada akhir periode semua akun neraca harus disusun kembali karena adanya penyesuaian atau perubahan yang terjadi di atas akun-akun tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian neraca saldo penutup, yaitu
suatu laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun real atau akun neraca yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode berikutnya. Proses penyesuaian saldo akun real ini tidak membutuhkan jurnal, karena saldo akun real semata-mata dipindahkan akibat adanya pergantian periode akuntansi. Berikut contoh tabel bentuk neraca saldo penutup. Keterangannya yang pertama, dalam neraca saldo penutup, akun priv tidak dicantumkan karena akun tersebut telah ditutup, sehingga nilainya sudah menjadi 0. Yang kedua, XXXX yaitu jumlah rupiah. Dan yang ketiga, ZZZ yaitu nomor atau kode akun. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda Ninda Rositania, nomor induk mahasiswa 20104111097. Kali ini saya akan membahas mengenai neraca saldo penutup PT Abadi, neraca saldo penutup per 31 Desember 2006 dalam satuan rupiah. Nomor akun 111 kas masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp10.500.000. Nomor akun 112 piutang usaha masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp4.300.000. Nomor akun 113 perlengkapan masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp500.000. Nomor akun 121 bangunan masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp70 juta. Nomor akun 122 akumulasi penyusutan bangunan masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp10 juta. Nomor akun 123 nama akun peralatan masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp7.400.000. Nomor akun 124 akumulasi penyusutan peralatan masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp3.200.000. Nomor akun 211 utang usaha masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp6 juta. Nomor akun 212 utang biaya masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp2.400.000. Nomor akun 311 modal saham masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp50 juta. Nomor akun 312 laba ditahan masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp21.100.000. Jumlah debit yaitu sebesar Rp92.700.000. Kredit sebesar Rp92.700.000. Di sini saya juga akan membahas mengenai C. Jurnal balik. Pengertian jurnal balik yaitu adalah atau yang sering disebut jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal balik ini tidak harus dibuat dalam satu siklus kegiatan akuntansi. Jurnal balik dibuat pada awal periode akuntansi sebelum mulai melakukan transaksi dalam periode tersebut. Tidak semua jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal balik, hanya beberapa saja, yaitu A. Pendapatan yang masih harus diterima, B. Beban dibayar di muka atau jika diakui sebagai beban, C. Beban yang masih harus dibayar, dan D. Penghasilan diterima di muka atau jika diakui sebagai pendapatan. Bentuk jurnal balik. Sebagai contoh, berikut ditampilkan bentuk standar dari jurnal balik. Contoh format jurnal balik PT XYZ. Jurnal balik periode yang berakhir 1 Januari 2006 dalam satuan rupiah. Tanggal Januari tanggal 1. Akun atau keterangan pendapatan bunga masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp250.000. Piutang bunga masuk ke dalam kredit yaitu Rp250.000. Beban iklan masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp600.000. Iklan dibayar di muka masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp600.000. Utang gaji masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp1 juta. Beban gaji masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp1 juta. Sewa diterima di muka masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp1.200.000. Pendapatan sewa masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp1.200.000.
Contoh soal, suatu perusahaan menerima pendapatan sewa sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 1 Agustus 2005 atau untuk 1 tahun mulai tanggal tersebut dan mencatatnya dalam akun pendapatan sewa. Jadi contoh jurnal pada saat penerimaan yaitu tanggal 1 bulan Agustus 2005, akun atau keterangan khas masuk ke dalam debit yaitu sebesar Rp1.200.000. Akun keterangan pendapatan sewa masuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp1.200.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, nomor induk mahasiswa 20104111098. Di sini saya akan menjelaskan contoh jurnal penyesuaian. Yang pertama, 25 per 2005, 31 Desember, pendapatan sewa Rp700.000 di debit. Sewa diterima di muka Rp700.000 kredit. Jurnal balik 2006, 1 Januari, sewa diterima di muka Rp700.000 di debit. Pendapatan sewa Rp700.000 di kredit. Contoh 2. Perusahaan membayar biaya iklan untuk periode 3 tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2006 sebesar Rp3.600.000 dan pada saat ini dicatat sebagai biaya asuransi. Jurnal pada saat timbulnya biaya 2006, 1 April, beban iklan Rp3.600.000, kas Rp3.600.000. Jurnal penyesuaian 2006, 31 Desember, beban iklan Rp2.700.000 di debit. Iklan dibayar di muka Rp2.700.000 di kredit. Jurnal balik 2007, 1 Januari, iklan dibayar di muka Rp2.700.000 di debit. Beban iklan Rp2.700.000 di kredit. Contoh 3. Perusahaan membayar gaji setiap tanggal 3 untuk gaji bulan sebelumnya. Gaji untuk bulan Desember 2007 dibayar pada tanggal 3 Januari 2008. Jumlah gaji yang dibayar sebesar 12 juta per bulan. Jurnal penyesuaian 2007 Desember 31. Beban gaji Rp12 juta di debit. Utang gaji Rp12 juta di kredit. Jurnal balik 2008, 1 Januari, utang gaji Rp12 juta di debit. Beban gaji Rp12 juta di kredit. Jadi pada tanggal 3 Januari 2008 dibuatlah jurnal atas pembayaran gaji. 2008, 3 Januari, beban gaji Rp12 juta di debit, kas Rp12 juta di kredit. Contoh 4. Perusahaan menerima pendapatan bunga setiap tanggal 1 November dan 1 Mei sebesar Rp600.000. Pendapatan bunga yang terakhir diterima pada tanggal 1 November 2007 dan selanjutnya diterima pada tanggal 1 Mei 2008. Jurnal penyesuaian 2007, 31 Desember, piutang bunga Rp200.000 di debit. Pendapatan bunga Rp200.000 di kredit. Jurnal balik 2008, 1 Januari, pendapatan bunga Rp200.000 di debit, piutang usaha Rp200.000 di kredit. Jadi pada tanggal 1 Mei 2008 dibuatlah jurnal atas penerimaan pendapatan bunga. 2008, 1 Mei, kas Rp200.000 di debit, pendapatan bunga Rp200.000 di kredit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviang Graini, NIM 20114110099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang D. Jurnal koreksi. Pengertian jurnal koreksi itu sendiri adalah jurnal koreksi dibuat dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan yang ditemukan selama periode pembukuan sehingga akun-akun saldo yang keliru juga dapat dikoreksi. Jenis kesalahan dan teknik koreksi. Kesalahan dapat terjadi pada berbagai tingkat siklus akuntansi, mulai dari kesalahan bukti transaksi sampai kesalahan penjurnalan. Dan bahkan pada saat memposting akun dari buku jurnal ke buku besar, kesalahan-kesalahan tersebut dapat berupa
dapat berupa salah dalam menulis nama akun, salah dalam menulis jumlah rupiah, ataupun salah dalam menempatkan akun pada posisi debit ataupun kredit. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan ditemukan sebelum ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Jika suatu kesalahan ditemukan sebelum ayat jurnal dibukukan atau sebelum diposting ke buku besar, maka perbaikannya cukup dengan mencoret data yang salah dan mencantumkan data yang benar di atasnya. Dengan kata lain, koreksi atas kesalahan ini tidak dibuatkan jurnal koleksi. Contohnya adalah dalam pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar Rp500.000, perusahaan salah mencatat dengan mendebet akun perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp500.000 atau salah dalam menulis nama akun. Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan cara mencoret akun perlengkapan kantor dan menggantinya dengan akun peralatan kantor. Ditulis nama peralatan kantor di atas akun perlengkapan kantor yang dicoret. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Jika kesalahan terdapat pada ayat jurnal dan kesalahan itu baru ditemukan setelah pembukuan atau setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, maka prosedur yang terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan membuat jurnal perbaikan atau jurnal koreksi. Prosedur untuk membuat jurnal koreksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membalik ayat jurnal yang salah. Yang kedua, membuat ayat jurnal yang benar. Contohnya, dalam pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar Rp500.000, perusahaan melakukan kesalahan dengan mendebet akun perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp500.000. Salah dalam penulisan nama akun. Koreksi kesalahan ini dapat diperbaiki dengan cara mencoret akun perlengkapan kantor dan menggantinya dengan akun peralatan kantor. Ditulis nama peralatan kantor di atas akun perlengkapan kantor yang dicoret. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Jika kesalahan terdapat pada ayat jurnal dan kesalahan itu baru ditemukan setelah pembukuan atau setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, maka prosedur yang terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan membuat jurnal perbaikan atau jurnal koreksi. Prosedur untuk membuat jurnal koreksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membalik ayat jurnal yang salah. Yang kedua, membuat ayat jurnal yang benar. Contohnya, dalam pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar Rp500.000, perusahaan melakukan kesalahan dengan mendebet akun perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp500.000. Salah dalam penulisan nama akun. Koreksi kesalahan ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membalik akun jurnal yang salah. Yang pertama, kas didebet sebesar Rp500.000. Yang berikutnya, perlengkapan kantor dikredit sebesar Rp500.000. Yang kedua, membuat jurnal yang benar. Yang benar ialah peralatan kantor didebet sebesar Rp500.000 dan kas dikredit sebesar Rp500.000. Prosedur A dan B tersebut dapat digabungkan sehingga menghasilkan jurnal koreksi sebagai berikut. Peralatan kantor didebet sebesar Rp500.000, perlengkapan kantor dikredit sebesar Rp500.000. Analisis penggabungan akun kas dalam prosedur A didebet dan dalam prosedur B dikredit masing-masing dengan nilai yang sama, yaitu Rp500.000. Sehingga ketika prosedur A dan prosedur B digabung, akun kas menjadi berjumlah 0. Jadi, prosedur A hanya memunculkan akun perlengkapan kantor atau kredit dan prosedur B hanya memunculkan akun peralatan kantor atau debit. Akhirnya, penggabungan tersebut menghasilkan jurnal koreksi seperti di atas. Catatan,
Dalam menjurnal, posisi debit harus ditulis lebih dahulu sebelum posisi kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Klisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya akan menjelaskan contoh 2 tentang kesalahan di jurnal koreksi, yang dimana kesalahan tersebut ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Contohnya sebagai berikut. Perusahaan membayar biaya sewa sebesar Rp3.600.000 yang kemudian keliru dicatat sebagai menerima pendapatan sewa sebesar Rp6.300.000. Mendebet akun kas dan mengkredit akun pendapatan sewa masing-masing Rp6.300.000. Untuk kesalahannya, yang pertama, membalik jurnal yang salah, yaitu pendapatan sewa Rp6.300.000 didebet, sedangkan kas Rp6.300.000 dikredit. Untuk membuat jurnal yang benar, beban sewa Rp3.600.000 didebet, sedangkan kas Rp3.600.000 dikredit. Prosedur A dan B dapat digabungkan sehingga menghasilkan jurnal koreksi, yaitu pendapatan sewa Rp6.300.000 ditambah beban sewa Rp3.600.000 dan menghasilkan kas Rp9.900.000 dikredit. Untuk analisisnya, akun kas dalam prosedur A dikredit sebesar Rp6.300.000 dan dalam prosedur B dikredit sebesar Rp3.600.000, sehingga penggabungan A dan B menghasilkan nilai akun kas sebesar Rp9.900.000 dikredit. Untuk akun pendapatan sewa, dalam prosedur A didebet sebesar Rp6.300.000 dan akun beban sewa dalam prosedur B didebet sebesar Rp3.600.000. Dan penggabungan tersebut menghasilkan jurnal koreksi, yaitu pendapatan sewa didebet sebesar Rp6.300.000, biaya sewa didebet sebesar Rp3.600.000 dan kas dikredit sebesar Rp9.900.000. Untuk kesimpulan dari uraian soal-soal di atas, yaitu adalah ketika terjadi kesalahan apapun, penggabungan antara jurnal yang dibalik dan jurnal yang benar akan menghasilkan jurnal koreksi. Dengan kata lain, jurnal koreksi digabungkan dengan jurnal yang salah akan menghasilkan jurnal yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.